Shalom, Shalom selamat semuanya. pagi sobat-sobat Family Worship dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan, kembali kita bisa hadir pada hari ini, hari Sabtu yang diberkati Tuhan. Tentunya edisi kali ini adalah spesial paket telur. Kenapa saya bilang spesial paket telur? Karena biasanya kita cuma berempat sih. Mungkin anak saya yang satu kan gak pernah kelihatan karena di belakang layar. Tetapi hari ini ada tamu yang super duper spesial. Seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Mari saya perkenalkan terlebih dahulu Tante Mike Lolong. Yang jauh-jauh dari Jakarta. Bukan suatu kebetulan ya, karena semalam dia juga boleh diberi kesempatan untuk melayani di komunitas kami. Dan di kita HSM. berhasil untuk menculiknya. Iya, dan pagi hari ini kita berhasil memaksa dia untuk bangun subuh-subuh untuk boleh ada di Family Worship ini. Puji nama Tuhan. Ya Tante Mega nanti mungkin bisa memperkenalkan dirinya dari Jakarta ya, komunitas KAJ ya. KAJ itu singkatan Keuskupan Agung Jakarta. Luar biasa, dan juga ada Jesselyn yang hari ini bersama-sama dengan kita untuk memuji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita semua mau bangun, kita mau muji Dia, kita mau terbang ke awan mencari Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Good morning, shalom teman-teman yang baru hadir. Mari pada pagi hari ini kita mau sambut Tuhan dengan penuh sukacita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. One, two, three. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lovers, setiap Sabtu di
Bapa dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami akan selalu aman di dalam naungan-Mu bersama dengan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami hadir di hadapan-Mu Yesus untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Bapa, kami bersyukur sampai detik ini Engkau masih ada bersama-sama dengan kami. Sampai detik ini Engkau masih terus menyertai kami, memberkati kami dengan segala yang sudah Engkau berikan bagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kembali kami hadir dengan segala kerinduan kami untuk menyapa-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang sudah boleh hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah hanyalah dari-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Engkau terlalu besar bagi hidup kami, Yesus. Ajaiban-Mu saat ini boleh terjadi di tempat ini, Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, katakan Engkau besar bagi kami, Yesus. Terlalu besar Engkau, Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu, Yesus, tercurah
mengalirlah. Kasih-Mu Tuhan mengalir di dalam hati kami. Seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai-Mu. Kami yang kadang-kadang kering Tuhan, pagi ini kami datang bersujud di hadapan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. hatiku tak tahan Menunggu-Mu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita mau rasakan hadirat Tuhan sungguh-sungguh mengalir di tempat ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Yes, Jesus.
pribadi yang mengenal hatimu. dengan segenap hati kami. Kiara layara namase, Kiara layara namase, Jesus, Jesus. Sungguh hanya dekat-Mu saja Tuhan kami merasa tenang. Kami rindu untuk selalu mendekat dengan hati-Mu Yesus. Terima kasih untuk saat-saat indah ini. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Meskipun kadang kami melupakan Engkau, kami mengabaikan Engkau, tetapi Engkau tetap setia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau boleh hadir. Engkau adalah pribadi yang mengenal hati kami. Yes, Jesus. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Benar Tuhan. Benar, Pagi ini Yesus. kalau Engkau ingin berbicara untuk panggil kami satu persatu Tuhan. Ubah hati kami supaya kami boleh menanggapi panggilan-Mu ini. Berbicaralah pagi ini Tuhan. Sapa kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman. Amin. Thank you Jesus. Bacaan hari ini dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Waktu saya diberi bacaan ini, saya sungguh mengingat bagaimana Tuhan memanggil saya juga lewat ayat-ayat dari Yesaya 6 ini. Saya akan bacakan mulai ayat pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka dari dalam hati kita, dalam roh kita, Tuhan sudah ingin mengajak kita hidup kudus. Makanya kalau kita mau berbohong atau kita berbuat hal-hal yang tidak kudus, hati kita itu jadi gelisah. Jangan. Karena Tuhan rindu memang kita masuk di dalam kekudusannya. Tapi kalau kita suka mengeraskan hati kita, ketika kita mau buat yang tidak kudus, terus Tuhan bilang jangan, tapi kita buat, hati-hati. Kalau kita terus melanggar kekudusan Tuhan, itu hati kita bisa jadi kebal. Bisa jadi nanti lama-lama tidak lagi bisa tahu mana yang baik atau mana yang buruk. Misal ya,
Ada anak yang nyontek, pertama nyontek, aduh deg-degan, sangat deg-degan. Tapi lolos. Nyontek kedua, deg-degannya mulai berkurang. Ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-50 kali dia lakukan dosa yang sama. Lama-lama dia gak rasa dosa lagi. Itu sangat bahaya, sangat bahaya. Karena nanti di alam baka, ketika orang mengeraskan hati terus untuk hidup tidak kudus, walaupun kadang-kadang rohani, hati-hati, kadang-kadang rohani. Makanya nanti di alam baka ada kata Tuhan Yesus. Orang berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Kami sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, pembuat kejahatan. Jadi iman itu wajib disertai dengan perbuatan. Dan kita tidak bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Jadi Yesaya melihat kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Ayat 5 dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Maka Yesaya tahu bahwa dia orang berdosa. Ketika Tuhan menyatakan kekudusannya kepada kita, entah lewat pujian, lewat ekaristi, lewat persoalan doa, lewat firman Tuhan, maka kita tahu Roh Kudus akan menyatakan dosa-dosa kita. Dan biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat, bukan bangsa yang tegar tengkuk dan rasanya paling benar sendiri. Katanya ada penyakit antisosial, yaitu saya ini benar, yang lain salah. Pokoknya selalu saya yang benar dan mau menang sendiri, rasa benar, yang lain salah. Tapi kita contohlah Nabi Yesaya. Dia mau bertobat, dia mau menjadi orang yang pandai bertobat. Dia katakan, aku ini celaka, aku seorang yang najis bibir. Dia mengaku dosa kepada Tuhan. Maka dikatakan, jika kita mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat. Ayat 6, tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sedalam-dalamnya dosa manusia, kasih Allah, kasih Tuhan kita Yesus Kristus lebih dalam. Sekali lagi, apapun dosa kita, dosamu, dosaku, sedalam-dalamnya, seberat-beratnya, kasih Yesus lebih dalam lagi. Dia rindu untuk kita menikmati masuk di dalam kekudusannya. Bukan karena kebenaran kita. Karena dia tahu kita tidak mungkin hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dengan darahnya, dengan penebusannya, dia menebus segala dosa-dosa kita. Dan dia izinkan, tinggalkan Roh Kudusnya untuk kita undang memenuhi kita. Sehingga karena Roh Kudusnya kita bisa dikuduskan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kalau kita jatuh dalam dosa, segeralah bertobat.
Karena Tuhan rindu kita hidup dalam kekudusannya. Dan ayat terakhir ini luar biasa. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ayat ini sangat khusus untuk saya karena Tuhan juga memanggil saya melalui ayat ini. Saya ingat waktu saya kecil, itu ada roh pemberontakan di dalam saya. Saya kepingin buat baik, yang saya buat nggak baik. Saya mau begini, saya kayak ada satu roh yang membuat saya itu suka membuat orang kesel. Yang memberontak. Maka saya ingat ketika SMP dalam pelajaran agama. Karena saya itu bukan murid yang baik. Maka saya ingat guru agama berkata, kamu ini anak setan. Ya, keluar kamu. Dan beberapa hal yang saya buat, saya dikeluarkan dari sekolah. Saya pindah sekolah, nyontek terus. Kelas 2 SMA saya beli ijazah. Tapi ya, Tuhan itu bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memilih setiap kita. Maka saya dengan ijazah beli kelas 2 SMA. Saya bisa diterima di Institut Teknologi Bandung. Untung saya kasih taunya sekarang karena sudah lulus. Kalau kasih taunya dulu barangkali nih ijazahnya palsu gini kan. Aduh, tapi itulah apa ya, kebaikan Tuhan. Dan saya ingat di pelajaran etika, di pelajaran agama. Tapi saya rindu sebenarnya hidup benar. Tapi gak ada kuasa, gak mampu hidup benar. Maka ada persekutuan doa mahasiswa saya ikut. Saya waktu itu gagap, gugup, minder. Mungkin karena banyak kekurangan dan kesalahan saya. Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang kita sembunyikan, orang tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Dan akhirnya ada seorang yang menginjili saya. Dan berkata, ayat yang paling menyentuh saya pertama, Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, aku putihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, aku putihkan seputih bulu domba. Waktu pertama saya bertobat menangis diinjili, itu setengah jam saya nangis. Tisu sampai hampir habis sekotak, saya nangis, saya merasa dikasih dan terima Tuhan. Akhirnya saya mulai ikut persekutuan doa. Tapi karena saya gagap, gugup, minder, saya gak pernah terpilih jadi tim inti. Saya gak pernah jadi tim inti. Jadi saya kalau persekutuan doa waktu itu di Bandung, bagiannya cuma gulung tikar, cuci piring, beli combro gitu, saksi konsumsi. Pokoknya, tapi saya rindu dipakai Tuhan. Maka saya ingat satu kali ada retreat di Lembah Karmel di Bandung. Itu dingin tepatnya kalau di Bandung. Dan itu khusus untuk tim-tim inti saja. Saya cuman jadi panitia pembantu umum. Yang disuruh beli ini, beli itu, apa gitu ya. Jadi yang ikut di dalam itu hanyalah tim inti dari berbagai universitas. Jadi akhirnya karena tempat duduknya pas di dalam itu, saya ikut retreat itu karena cuman tim inti yang boleh dari berbagai universitas. Kita cuman panitia pendukung, apalagi saya cuman pembantu umum yang disuruh macam-macam tugasnya. Tapi saya rindu, saya ikut retreat itu dari luar. Lumayan dingin banget ya, ada kaca besar. Saya ikut dari luar, saya ingat cuman sendiri deh yang saya ikut dari luar itu retreat. Yang lain di dalam. Dan
Pengkhotbahnya berkata waktu itu, dari generasi ke generasi, Tuhan mencari orang yang mau bersungguh hati kepada Dia. Dan Tuhan bertanya di sini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau diutus oleh Tuhan dan mau berkata kepada Tuhan, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Bangkit berdiri, dikatakan begitu oleh pengkhotbahnya. Maka saya di luar ruangan yang ikut dari kaca. Saya berdiri, saya angkat tangan. Dan waktu itu saya berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Orang yang banyak kesalahan, orang yang tidak bisa bicara gagap gugup dan minder ini. Tapi aku mau pergi bagimu Tuhan. Dan Tuhan melihat penyerahan saya dari luar waktu itu. Luar biasa. Tuhan bukan mencari orang yang mampu. Bukan orang yang jago sekali. Tetapi Tuhan terlebih dulu mencari orang yang mau. Yang mau diutus oleh Tuhan dan yang mau pergi bagi Tuhan. Saya takut ketinggian, takut naik pesawat. Tapi saya rindu dipakai diutus oleh Tuhan. Saya gak pandai berbicara. Tapi saya persembahkan diri saya untuk Tuhan. Saya yang punya banyak kekurangan. Karena mau bisa dipakai Tuhan. Apalagi orang yang punya banyak kelebihan. Apalagi orang yang punya banyak kelebihan. Tapi kalau orang yang punya banyak kelebihan tidak mau bertobat dan tidak mau dipakai Tuhan, sungguh amat disayangkan. Maka saya bersyukur ketika Tuhan memanggil Yesaya dengan panggilan yang sama. Tuhan memanggil saya. Dan saya berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Maka setelah itu 1,5 tahun kemudian, setelah saya lulus dari Institut Teknologi Bandung, ada yang mensponsori saya kuliah di London, di Inggris. Dan setelah itu Tuhan juga memanggil saya untuk menjadi pewarta Injil keliling. Maka sejak tahun 80, 42 tahun yang lalu, Tuhan memakai saya menjadi pewarta Injil keliling. Baik ke desa-desa maupun sampai ke luar negeri. Orang yang tidak bakat berbicara ini mau dipakai, dan Tuhan bisa memakai luar biasa. Panggilan kita macam-macam, tapi setiap kita dipanggil untuk masuk dalam kekudusannya. Dia rindu menyucikan kita dengan darahnya. Dia rindu memimpin kita dengan Roh Kudusnya, supaya kita seperti blueprint yang Tuhan sudah rencanakan di sorga, itu terjadi pada kita di dunia ini. Dan biarlah hidup yang satu kali dan sementara ini kita boleh hidup maksimal di dalam panggilan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memanggil setiap kita, dan apapun keberadaan kita, entah kita masih berdosa, entah kita banyak kekurangan, asal kita mau, maka Tuhan bisa kuduskan dan bisa memakai kita, setiap kita dalam bidang kita masing-masing dengan secara luar biasa bagi kemuliaannya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan begitu baik, sudah boleh panggil Sis Michael Lolong
untuk menjadi hambanya yang setia. Dan kami percaya kalau dia boleh panggil Yesaya, boleh panggil Sismekelolo yang tadi apa? Gagap, nakal, Gagap, gugup, minder. minder, ya toh. Saudara, teman-teman tadi sudah bisa lihat, Tuhan tanya siapa sih yang mau kupakai. Selama kita masih hidup, biarlah kita boleh hidup untuk Dia. Amin. Tadi mendengarkan sharingnya kami juga teringat kami punya satu kerinduan untuk melayani Tuhan, bahwa apa tuh namanya, saya sering kali kalau main keyboard apa gitu, bukan yang saya ini kalau main keyboardnya main keyboard bakat saudara, maksudnya kebetulan ya, tapi biarlah Tuhan, aku mau pakai aku Tuhan, Engkau yang tahu. Dan Tuhan tuh pakai secara luar biasa. Kalau adik saya itu, waduh, luar biasa ya. Apa tuh mereka, dia bisa main tuh secara luar biasa. Saya itu dulu nggak bisa main, tapi rindu kepingin. Pernah saya berdoa itu di satu retret Tumpang. Volumenya Enji tolong dikecilkan yang saya. Tuhan, kalau Engkau mau pakai aku, pakai pelayanan apa ya? Jadi aku mau main keyboard lah Tuhan. Tapi maunya cuma lagu rohani saja. Waduh. Dan ketika berdoa itu Tuhan tuh mendengar, dan saya sampai terkaget-kaget. Si suster di depan tuh bilang, saat ini ada seorang pemuda yang ingin melayani Tuhan dan dia ingin memainkan musik hanya untuk Tuhan. Saya langsung jeder. Oh, ini itu saya masih kecil, masih SMP ya. Belum bisa main, cuma baru diajarin sama mama, soalnya mama itu kan guru. Tapi saya tuh orang paling bandel, lain sama adik saya. Kalau adik saya itu dari kecil tuh juara terus main. Wah, dia jagonya luar biasa, ya. Setelah camping rohani itu selesai, ada gelombang kedua. Yang main keyboard tuh nggak datang dari Jakarta. Dan si suster nih kebingungan, siapa nih yang main? Terus ketemu sama mama saya, Jen, anakmu bisa main keyboard, kan saya ambil. Mama saya, oh ambil saja, silakan. Itu pertama kali saya main, pertama kali langsung dicemplungin, ada 1.000 orang di situ, sama suster-suster. Susternya juga mainnya kacau-kacau, apalagi saya main kacau-kacau pakai portason kecil, single chord, udah main aja sambil keringet dingin. Tuhan gimana? Dicemplungin. Seperti kemarin firmannya, melangkah dulu baru bertindak. Tapi di situ pulang saya mulai dileskan lagi dengan niat, ya. Itu SMP berlanjut sampai SMA, ya. Terus sampai saya ke New Zealand, saya bawa keyboard, saya ingat. Dan rindu ya, pokok Tuhan, pokok pakai pelayanan, pakai aku melayani. Karena satu hal tuh kalau mama saya waktu itu tanya ya, bukan tanya, Raymond kamu sudah punya pacar atau belum? Enggak. Nilainya berapa? Enggak. Ditanyanya, kamu pelayanan enggak? Sudah melayani enggak? Di mana? Hari ini melayani di mana? Terus saya bawa itu keyboard kemana-mana. Tahun demi tahun, lama, ya saya main gitu aja. Suatu saat, ini sudah bertahun-tahun ngiringin orang lagu-lagu biasa, lagu dunia. Nggak bisa selalu. Kalau lagu rohani gitu orang nyanyi, saya langsung ikutin. Dan satu anak itu bilang, kamu itu kalau lagu dunia kok nggak pernah bisa tuh. Bisanya cuma lagu rohani saja. Saya tidak tersinggung, tapi di situ saya diingatkan. Ketika pertama kali saya bilang, Tuhan aku rindu melayani Engkau, tapi kalau aku main keyboard oke lah, cuma bisa lagu rohani saja. Saya pada saat itu nangis. Karena Tuhan bilang, kalau engkau rindu akan kupakai. Kita semua dipakai. Apalagi yang punya bakat-bakat. Mari kita mau persembahkan hidup kita selagi kita masih hidup. Kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa ngomong, kita masih berbuat apapun yang terbaik. Tuhan tidak lihat rupa, tapi Dia lihat hati. Amin. Kita semua, Anda sekalian. Amin. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lamaku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau boleh lihat anak-anak-Mu yang saat ini boleh berlutut, boleh memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini. Jamah mereka Tuhan saat ini. Lawat mereka Tuhan. Pakai hidup mereka. Baik di dalam keluarga mereka. Baik di dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih bagi dunia ini. Bukan hanya dengan pelayanan-pelayanan yang nyata di depan panggung saja, tetapi terlebih dengan segala perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Kau boleh pakai setiap kami. Setiap kali Engkau utus kami, pergilah Engkau diutus. Kami boleh berkata, ini kami, ini aku, utuslah aku Tuhan. Biarlah setiap daripada kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan bahwa Kau adalah Allah yang hidup. Di mana saat ini banyak orang yang bingung. Mereka bingung dalam keadaan apapun, ekonomi, inflasi, keadaan yang tidak menentu. Tetapi kami boleh tetap menyatakan bahwa Allah kami adalah Allah yang pasti. Allah yang hidup. Allah yang memberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Amin. Tuhan pakai kami. Ini aku, utuslah aku ke tengah dunia. Supaya mereka semua boleh tahu bahwa Allah kami, Bapa kami adalah Bapa yang penuh kasih. Yang peduli atas setiap daripada kami. Saat ini berdoa untuk siapapun yang memerlukan pemulihan, baik di dalam pekerjaan, sakit penyakit, hubungan relasi. Katakan, Tuhan, ubahkan hatiku, pakai aku Tuhan sebagai jalan di mana Engkau berkarya di dalam hidupku. Biar melalui kesakitan aku boleh menyatakan Engkau Allah menyembuhkan. Di dalam keterpurukan aku boleh nyatakan, di situ Tuhanku berikan jalan keluar. Di dalam ketidakberdayaan aku boleh menyaksikan aku dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, yes Lord. Hatiku tetap
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu, hartaku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa mengucap syukur. Engkau Allah yang penuh kuasa, pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya yang sudah boleh stay tune bersama-sama kita dari awal sampai akhir acara ini. Thank you juga buat Tante Meike, firmannya, renungannya, kesaksiannya sungguh-sungguh luar biasa. Yes. Saya percaya kita semua terberkati oleh renungan dibawakan oleh beliau. Terima kasih semuanya sekali lagi yang udah hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa kembali kita minggu depan di jam, waktu, dan channel yang sama. See you. God bless you all. Have a blessed weekend. God bless you. Thank you juga buat semua yang udah hadir. Yuni, Edi, siapa lagi itu? Christina, thank you. Kita ketemu minggu depan. Jangan kasih kendor ya. Ku kan terbang tinggi di awan.